bersih. Iya. Kucing sini. Hmm. 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 Udah rontok, Nak. Iya, udah mulai rontok ya. Ucing. Ucing, halo, ini Ucing. Halo, halo, ini Ucing. Kerak-keraknya sudah mulai rontok, baru 3 hari sudah suntik ini. Progresnya bagus ya kawan-kawan. Makasih doanya. Nanti kita update lagi Ucingnya ya. Ya, halo, hai, apa kabar semuanya? Tepuk tangan dulu dong. Ya, hadir lagi aku Tony di ruang tengah tonton teman-teman semuanya. Dan jangan lupa sebelum mulai video kalian subscribe dulu channel aku. Karena dengan mensubscribe, dengan menonton video aku sampai habis, maka video ini menghasilkan dolar yang dimana aku memberikannya untuk membantu pembangunan masjid dan juga ya untuk pengobatan kucing-kucing jalanan ya teman-teman ya. Bisa kalian lihat kok tadi di awal video ada beberapa pembangunan masjid, pengeboran dan juga lain-lainnya, dan itu menjadi amal jariah teman-teman ya. Oke, nanti amalnya akan terus mengalir meskipun kita telah berada di alam sana ya. Oke, langsung aja kita market chat ya. Mari kita check it out. Ya teman-teman, untuk topik kali ini aku akan membahas mengenai masalah soal topik terbaru ya, bukan remake dari video-video lama ya. Jadi topik terbaru dari aku yaitu mengenai permasalahan vaksin. Nah, perawatan vaksin yang teman-teman lakukan, yang bisa teman-teman lakukan setelah kucing divaksin, ada beberapa step perawatan yang harus teman-teman lakukan dan ada beberapa yang tidak boleh teman-teman lakukan. Do and done teman-teman. Nah, untuk pertama, perawatan yang tidak boleh teman-teman lakukan dulu ya teman-teman ya, yaitu memandikan kucing setelah vaksin. Untuk jarak waktu yang diberikan adalah 1 minggu setelah vaksin baru teman-teman boleh memandikannya, atau sebelum vaksin teman-teman memandikan dulu. Misalnya teman-teman mau vaksinnya hari Rabu nih, teman-teman bukan hari Selasa memandikannya, enggak, hari Senin atau hari Minggu teman-teman mandikan dulu ya. Nah, setelah mandi teman-teman 3 hari kemudian baru bisa divaksin. Nah, setelah vaksin juga ada waktu jedanya teman-teman untuk memandikan si kucing ini lagi. Bukan misalnya, tapi ini memang peraturan. Memang aku dapat dapat informasi ini dari beberapa jurnal-jurnal terpercaya dan juga beberapa dokter hewan, di mana setelah vaksin 1 minggu itu tidak boleh mandi. Jadi setelah 1 minggu kemudian setelah vaksin baru boleh mandi. Kalau aku sih untuk lebih menjaga kebersihan kucing dan menjaga keamanan kucing supaya tidak kenapa-kenapa, aku 2 minggu setelah vaksin baru aku mandikan. Nah, kenapa? Begini teman-teman. Ketika divaksin maka dimasukkan beberapa virus-virus atau ya virus yang dilemahkan lah ya, untuk F3 atau F4 atau juga vaksin rabies. Nah, virus yang dilemahkan ini masuk ke dalam tubuh kucing, maka dia akan membentuk satu dinding sel untuk memblok atau menahan virus yang akan masuk, dan dia akan membaca, dan itu akan menyebabkan dia menjadi kebal terhadap virus tersebut. Tapi kadang-kadang juga bisa juga, jangan mentang-mentang karena sudah divaksin F3, F4 kita udah merasa bahwa oh bebas dari kaliki, terus kita biarkan kucing kita bebas lah, terus ada penyakit, terus ada kucingnya kena penyakit kaliki, terus kita deketin sama dia segala macam. Jangan seperti itu teman-teman ya. Yang namanya vaksin yang tetap hanya menjaga supaya tidak terlalu parah dan menjaga supaya tidak terpapar, mencegahnya teman-teman, tapi bukan 100% teman-teman. Seperti kayak vaksin untuk COVID-19 ini di negara yang terkenal, di mana udah vaksin, mereka udah vaksin nih, seluruh warganya, hampir 50% warga udah vaksin duluan malahan. Sekarang malah tsunami ini ya, tsunami COVID-19 ya, malah negara mereka yang parah gitu ya. Padahal mereka yang pertama vaksin, mereka yang kebanyakan penduduknya udah hampir separuhnya udah vaksin, tapi mereka lagi yang terkena dampak COVID. Nah, itulah pengertian dari vaksin.
Jadi teman-teman, ketika virus itu masuk ke dalam tubuhnya si kucing ini, maka terjadi tuh kadang-kadang bisa tuh panas, demam, dingin dan lain-lainnya. Untuk menghindari supaya lebih parah, supaya daya tahan tubuhnya naik ya, supaya tidak menjadi sakit, jangan dimandikan selama 1 minggu setelah vaksin. Kalau aku 2 minggu teman-teman. Nah, next yang tidak boleh dilakukan hanya itu saja teman-teman ya. Jangan dimandikan dulu dan jangan deket-deketin ke kucing yang sudah terkena kaliki atau distemper. Teman-teman mentang-mentang udah vaksin nih, teman-teman deketin gitu ya. Nggak seperti itu teman-teman. No. Dan next yang kedua, bukan yang kedua, maksudnya yang boleh teman-teman lakukan setelah vaksin adalah pemberian vitamin kucing. Jadi sesuai dengan judulnya teman-teman ya, yaitu yang tadi aku di depan itu setelah vaksin, perawatan setelah vaksin kucing. Nah, yang teman-teman harus lakukan adalah memberikan vitamin kucing. Berikan vitamin untuk supaya kebutuhan nutrisi, mineral dan lain-lainnya terpenuhi, teman-teman. Dan yang ketiga, yang kedua, bukan ketiga ya, yang kedua ya. Yang kedua setelah kucing divaksin adalah teman-teman dengan memberikan makanan apa yang dia sukai. Misalnya dia lagi suka-sukanya dengan makanan basah, kasihkan ya kan. Dia lagi suka-suka makanan dry food, kasihkan, tapi dengan catatannya makanan basah yang bervitamin ya. Aku pernah kok review Live Cat, dan makanan kering yang bagus buat kucing setelah vaksin itu bisa teman-teman ya, mungkin agak dikit ya, yaitu Royal Canin bisa teman-teman berikan, atau Proplan, makanan-makanan yang bagus, yang keren dan top. Nah, terus untuk makanan lainnya nggak ada lagi ya. Pokoknya makanan kucing yang kucing teman-teman sukai langsung kasihkan aja, sepuas-puasnya dia makan. Lagi pengen dia, maksudnya makan Nasi padang kasihkan, nasi uduk kasihkan, bandeng kasihkan, gudeg kasihkan, dabu-dabu kasihkan, ya kan? Kalau aku seperti itu. Nah, jadi untuk perawatannya seperti itu teman-teman ya. Hanya vitamin dan juga makanan yang dia sukai, kemudian teman-teman berikan. Dan yang ketiga, poin yang tak kalah penting adalah teman-teman melihat suhu ruangan tempat dia tinggal gitu ya. Kalau misalnya teman-teman ada cat room, ada AC-nya, teman-teman harus sudah menjaga suhu AC tersebut jangan terlalu dingin dan jangan terlalu panas buat dia ya teman-teman ya, karena lagi ada proses yang membentuk dinding sel untuk menahan virus ini. Nah, itu butuh beberapa ya, tubuh itu akan menyesuaikan dulu lah gitu ya, membaca yang masuk, cairan yang masuk atau obat yang masuk atau virus yang masuk yang dilemahkan, tubuh membaca. Dan masih tahap perkenalan seperti itu ya. Ini yang di luar, ini yang di dalam ya, dalam tubuh kucing. Mereka ketemu, mereka masih tahap perkenalan ya. Nggak mungkin dong ya, begitu kita ketemu orang baru, belum tahu dia orangnya gimana terus kita udah pacaran aja gitu, nggak mungkin. Ada pendekatan dan juga lain-lainnya. Begitu juga kucing ya, kucing baru dengan kucing lama kenalan nggak langsung akur, biasanya agak berantem manja gitu ya. Kayaknya sudah aku bahas semuanya mengenai perawatan setelah vaksin teman-teman. Kayaknya nggak ada lagi yang akan aku bahas lagi, dan mudah-mudahan ya teman-teman ya, kedepannya aku akan memperbaiki video-video aku yang ada dolar-dolar yang nggak menghasilkan, maka aku akan remake lagi videonya. Oke teman-teman, jangan lupa untuk kalian subscribe di channel aku, like, komen, dan juga share, dan dibunyikan tombol notification-nya apabila teman-teman merasa bahwa video ini bermanfaat dan teman-teman merasa bahwa perlu informasi lebih detail lagi dan perlu informasi update video terbaru. Aku 1 minggu bisa 2 atau 3 kali atau 4 kali upload video terbaru, termasuk video remake. Dan teman-teman bunyikan tombol notification-nya, loncengnya, itu akan membuat teman-teman update terbaru informasi dari video aku ya. Oke, untuk semua teman-teman yang lagi jomblo ya, hijau tomat, ikatan jomblo-jomblo terhormat, aku doakan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan oh ya, informasi untuk harga vaksin teman-teman ya, aku belum nyampaikan. Harga vaksin dari paling rendah Rp180.000 untuk vaksin F3 dan F4, dan untuk dokter yang visit ke rumah aku itu 250 yang visit ke rumah aku, ataupun juga ya adalah 250 sampai 300 ribu lah, itu harga paling termahal dari vaksin. Tidak tahu ya kalau area teman-teman bagaimana ya.
Sedangkan untuk vaksin rabies itu banyak sekali program dari pemerintah, Puskeswan memvaksin gratis. Jadi teman-teman bisa ikut kok. Kalau bayar, aku sih nggak pernah ya bayar. Berapa ya harga vaksin rabies ya? Kayaknya sekitar berapa gitu, nggak ngerti deh. Aku jelas sih sering sih, namanya juga BPJS ya, budget pas-pasan jiwa sosialita. Jadi aku ya memanfaatkan yang vaksin gratis lah dari pemerintah gitu. Oke, see you in the next video teman-teman. Wakanda, waktunya untuk dadah. Aku akhiri video ini dan salam kopi Sianida, komunitas pria Sianida.